Makna dan sejarah mubahalah dalam Islam. Sebenarnya bagaimana mubahalah itu? Malam hari ini pertama yang akan saya bahas tentang itu, bahwa memang mubahalah itu awalnya itu terkait tentang nasab. Jadi mubahalah yang terjadi pada masa Rasulullah Muhammad SAW adalah tentang nasab, yaitu nasab Sayyidina Isa alaihissalam, di mana selama 500 tahun dunia dibohongi dalam tanda kutip dalam ajaran Islam bahwa Nabi Isa merupakan anaknya Tuhan. Jadi nasab Nabi Isa adalah anak daripada Tuhan. Kemudian setelah 550 tahun kurang lebih, datanglah kebenaran bahwa Nabi Isa bukan anaknya Tuhan. Dia hanyalah seorang hambanya Tuhan, seorang Allah, seorang hambanya Allah. Kemudian dari pihak Nasrani Najran ini dari Yaman, ini tidak menerima adanya sebuah qadiyah, sebuah khabar, sebuah mudda'a, sebuah proposisi dari Rasulullah bahwa Nabi Isa adalah hamba Tuhan, bukan anak Tuhan. Kemudian mereka datang untuk mengadakan mujadalah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melakukan mubahalah. Jadi mubahalah ini harus mempunyai sebuah unsur variabel perintahkan Tuhan. Karena dalam Al-Quran dikatakan, "Faman hajaka min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum summa nabtahil naj'al la'natallahi 'alal kadzibin." Nah, jadi unsur pertama variabel daripada mubahalah yang diberitakan oleh Al-Quran adalah ada perintah Allah di sana. Yang kedua tentang nasab, bahwa mubahalah ini tentang nasabnya Nabi Isa yang tidak tersambung ke Allah. Diberitakan oleh Rasulullah bahwa nasabnya Nabi Isa ini tidak tersambung ke Allah. Dia hanya hambanya Allah. Kemudian orang Nasrani Najran ini tidak terima bahwa nasabnya Nabi Isa tidak tersambung ke Allah. Kemudian mereka diajak mubahalah oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam hadis-hadis dikatakan, seandainya orang-orang Nasrani Najran ini menerima mubahalah itu, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, sesungguhnya aku telah diberitakan bahwa mereka semua akan hancur lebur, mereka semua akan mati. Ya, begitu kira-kira apa yang diberitakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan kemudian memang tidak terjadi mubahalah dari orang-orang Nasrani Najran ketika ditentang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian mubahalah pula di dalam tradisi Islam ini ada yang terjadi atau tantangan dari para sahabat tentang sebuah hukum, misalnya tentang hukum waris dan sebagainya. Ketika terjadi perbedaan pendapat, kemudian para ulama ini sampai mengatakan seperti Ibnu Abbas bahwa saya siap bermubahalah, gitu. Tetapi tidak diberitakan apakah sampai kemudian terjadi. Dan jadi intinya yang ingin saya katakan tentang mubahalah, bahwa mubahalah ini arti dari secara literal berasal dari al-bahlu. Al-bahlu itu artinya melaknat. Jadi orang bermubahalah dengan menggunakan wazan mufa'alah bina musyarakah, itu kemudian artinya saling melaknat. Karena al-bahlu itu maknanya saling melaknat, maka kemudian mubahalah itu maknanya dengan bina musyarakah saling melaknat. Al-bahlu melaknat, al-mubahalah saling melaknat. Nah, dan itu diberitakan oleh Rasulullah, sekali lagi saya ulangi, bahwa orang yang bermubahalah itu disampaikan kepada Rasulullah jika mereka itu berani tentang nasabnya Nabi Isa yang terputus kepada Allah ini. Kalau mereka berani itu mereka akan terkena azab, mereka akan hancur binasa. Nah, itu yang diberitakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Makna dan sejarah mubahalah dalam Islam. Hari ini kita akan mengulas secara khusus tentang mubahalah, sebuah konsep penting dalam sejarah Islam yang seringkali disalahpahami. Mubahalah sendiri pertama kali terjadi pada masa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkaitan erat dengan persoalan nasab atau garis keturunan, khususnya mengenai nasab Nabi Isa alaihissalam. Pada masa itu, selama lebih dari 500 tahun,
Dunia khususnya umat Kristiani meyakini bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Pandangan ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menegaskan bahwa Nabi Isa hanyalah hamba Allah, bukan anaknya. Ketika Islam datang membawa kebenaran, ajaran ini mendapat tantangan keras dari kaum Nasrani Najran yang berasal dari wilayah Yaman. Kaum Nasrani Najran menolak klaim Rasulullah bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah. Mereka kemudian datang untuk mengadakan mujadalah atau debat terbuka dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan mubahalah, sebuah bentuk sumpah bersama untuk menyerahkan persoalan kepada keputusan Allah dengan bersumpah agar laknat Allah menimpa pihak yang berdusta. Dalam Al-Quran, perintah mubahalah ini tercantum secara jelas dan menjadi dasar utama pelaksanaannya. Unsur penting dalam mubahalah adalah adanya perintah langsung dari Allah, serta isu nasab yang menjadi titik sengketa. Mubahalah tersebut tak pernah benar-benar terjadi karena, menurut hadis Rasulullah, jika kaum Nasrani Najran melakukannya, mereka akan ditimpa kehancuran dan azab yang dahsyat. Rasulullah sendiri menyampaikan bahwa beliau telah diberitakan oleh Allah bahwa mereka akan binasa jika berani melakukannya. Selain peristiwa tersebut, tradisi mubahalah juga tercatat dalam sejarah Islam, terutama di kalangan sahabat dan ulama seperti Ibnu Abbas. Dalam konteks hukum Islam seperti warisan, ketika terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam, beberapa tokoh bahkan menyatakan kesiapannya untuk bermubahalah. Namun, tidak banyak catatan sejarah yang menyebutkan bahwa mubahalah tersebut benar-benar terjadi. Secara etimologis, kata mubahalah berasal dari kata Arab al-bal, yang berarti melaknat. Dengan pola mufa'alah timbal balik, mubahalah berarti saling melaknat. Ini merujuk pada tindakan kedua belah pihak yang saling berdua, agar laknat Allah menimpa pihak yang berdusta dalam perselisihan mereka. Sebagai penutup, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan bahwa jika seseorang menentang kebenaran nasab Nabi Isa alaihi salam yang tidak memiliki hubungan ketuhanan dengan Allah dan berani melakukan mubahalah, maka azab Allah pasti akan menimpa mereka. Inilah inti dari mubahalah sebagaimana dijelaskan dalam tradisi Islam.